Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita sudah memasuki bulan Oktober kawan, dan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Tadi malam hari jeda Chess Champions Tour, jadi tak ada partai yang digelar. Jadi sementara admin akan coba ulas partai yang pernah terjadi di bulan Oktober ini, yaitu pada perebutan gelar juara dunia antara Garry Kasparov sebagai juara bertahan dan penantangnya Vladimir Kramnik pada tahun 2000 silam. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah ada yang tahu bahwa di tahun 2000 inilah Garry Kasparov kehilangan gelarnya setelah 15 tahun dia pegang sejak tahun 1985 saat dia mendapatkannya dari tangan Anatoly Karpov. Dan di tahun 2000 di tarung kejuaraan dunia ini memainkan 15 game yang dimenangkan oleh Vladimir Kramnik dengan 2 kali kemenangan dan sisanya 13 game berakhir remis. Salah satu gamenya sudah pernah admin ulas kawan, dan untuk itu kali ini kita akan coba ulas game yang lain, yaitu pada game kedua mereka, dan langsung kita ke atas papan. Pada saat itu elo kedua pemain kawan cukup menonjol. Perbedaannya, Kramnik pada saat itu mempunyai elo standarnya 2770, sedangkan Garry Kasparov masih di atas 2800 yaitu 2849. Tentu saja Garry Kasparov menjadi unggulan saat itu untuk mempertahankan gelarnya. Pada game keduanya ini Kramnik pegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Kasparov, pion C4, pion G6. Pembukanya masih tanda tanya kawan. Pada diagram seperti ini bisa saja permainan ke King's Indian Defense atau ke Granville Defense. Kuda C3 dan barulah sekarang pion D5. Sudah jelas pembukaannya adalah Granville Defense. Pada posisi ini kawan ada 2 langkah yang paling populer yang bisa dimainkan oleh putih. Bermain dengan variasi pertukaran pion C pukul pion D5 atau bermain dengan sistem Rusia kuda F3 yang akan dilanjut gajah G7 oleh hitam dan mungkin menteri putih akan ke B3. Inilah mainline dari Russian System atau sistem Rusia dalam permainan Granville Defense yang kebanyakan dimainkan oleh para pemain-pemain Rusia tempo dahulu. Tapi di permainan aslinya, Vladimir Kramnik memilih variasi pertukaran pion C pukul pion D5. Dipukul balik oleh kuda hitam, selanjutnya pion E4 untuk mendapatkan kontrol di petak pusat, dan Kasparov memilih kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Langkah-langkahnya masih cukup standar dalam variasi pertukaran. Gajah hitam G7 lanjut Kasparov, kuda putih F3 untuk memperkuat posisi pion pusat. Sekarang pion C5. Dalam teori pembukaan Granville Defense kawan, memang di awal-awal pembukaan kita menyerahkan kontrol pusat pada putih. Tapi di beberapa langkah berikutnya seperti langkah pion C5 di langkah ke-7 ini, hitam mulai memberikan counter attack bagi pion putih di pusat. Tentu saja kawan saat hitam memainkan pion C5 ini, apabila putih merespon dengan langkah pion D pukul pion C5, selanjutnya adalah gajah akan pukul pion C3 dengan tempo skak menggarpu beteng putih, dan beteng pun akan tewas dan putih akan kalah kualitas perwira. Jadi pada posisi ini di permainan aslinya kawan, Kramnik melanjutkan pengembangan gajahnya ke E3 untuk memperkuat pion pusat. Menteri hitam bergerak ke A5 mengincar pion C3, di backup oleh menteri di D2. Selanjutnya Kasparov melanjutkan pengembangan gajah ke petak G4. Pada posisi ini kawan ada juga yang memainkan kuda ke petak C3 melanjutkan pengembangan kuda. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip awal pembukaan, yaitu mengembangkan kuda terlebih dahulu daripada gajah. Tapi Kasparov memilih langkah pengembangan gajah terlebih dahulu ke G4, dibalas dengan langkah beteng bergeser ke B1. Membiarkan hitam untuk pukul kudanya di F3 kawan, tapi juga putih mempunyai ancaman terhadap pion B7, juga memberikan dukungan bagi gajah untuk melakukan skak di petak B5, sehingga nanti jika ditutup oleh kuda, dipukul oleh gajah, dan raja hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan rokade. Di sini ancaman ini diantisipasi dengan langkah pion A6, membiarkan beteng putih pukul pion B7. Inilah yang dilakukan oleh Kramnik, pukul pion B7 dengan beteng, dan gajah hitam pukul kuda di F3 dipukul balik oleh pion G. Memang struktur pion putih rusak kawan di sayap raja, tapi di awal-awal permainan seperti ini kawan, saya rasa permainan masih cukup berimbang.
masih cukup menarik untuk dilanjutkan oleh kedua pemain. Hitam melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda C6, putih mengembangkan gajah ke C4, dan di sini kedua pemain melakukan rokade pendek. Dan seperti yang kalian lihat, dengan struktur pion seperti ini kawan, Raja Hitam terlihat cukup aman dengan tertutupnya barikade pion-pion di depan rajanya. Berbanding terbalik dengan posisi struktur pion putih di sayap raja, membuat lajur G yang terbuka dan Raja Putih sedikit terekspos. Tapi karena posisi Menteri Hitam dan perwira yang lain seperti kuda kawan masih cukup jauh dari sayap raja, saya rasa Putih masih bisa mengkoordinasikan pertahanannya di depan rajanya nanti. Pada posisi ini, Kasparov melanjutkan dengan langkah pion C, pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C. Terbuka diagonal petak gelap bagi kedua menteri saling beradu, tapi di sini Kasparov terlebih dahulu pukul pion D4 dan kembali jumlah pion kembali setara. Dan di sini kawan, apabila langkah gajah pukul gajah dilakukan oleh Putih, menterinya akan tewas. Atau bila pada posisi ini Putih melanjutkan dengan langkah pertukaran menteri terlebih dahulu, selanjutnya adalah kuda pukul menteri Putih menggarpu beteng serta gajah Putih. Bila beteng bergeser ke C7, Hitam mungkin akan menukarkan gajah gelap dipukul balik oleh pion F, kuda akan pukul gajah dipukul balik oleh beteng Putih. Mungkin Hitam akan sedikit diuntungkan dengan struktur pion putih yang rusak yang bertumpuk di lajur E. Tapi di permainan aslinya pada posisi ini Krebnik bermain dengan langkah gajah ke D5 mengancam kuda. Dan di sini gajah bergerak ke C3 mengancam menteri. Menteri mundur ke C1 dan kuda mundur ke D4 menantang pertukaran gajah dengan kuda. Tantangan diterima Krebnik, gajah pukul kuda dipukul balik oleh Gajah Hitam. Sekarang kedua pemain mempunyai gajah yang berlawanan warna peta. Putih mempunyai petak terang, Hitam mempunyai petak gelap. Permainan berlanjut, beteng melanjutkan pukul pion E7, sekarang Krebnik kembali unggul satu pion. Beteng naik ke A7 menantang pertukaran beteng, tantangan diterima, beteng pukul beteng dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion F4. Ini untuk menghentikan aksi pion F kawan yang mungkin nanti akan didorong maju ke depan setelah rajanya bergeser mungkin. Dan pion di lajur E pun bisa didorong untuk menjadi pion bebas. Dan Kasparov melanjutkan langkah menterinya ke D8. Mungkin ingin bermanuver ke petak H4 nanti. Di sini Krebnik memainkan menterinya ke C3. Gajah Hitam B8 mengincar pion. Pion di backup oleh menteri di F3. Sekarang menteri Hitam ke H4 mengincar pion F4 kawan. Di sini dibalas dengan langkah pion E5. Pion G5 menantang pertukaran pion, tantangan ditolak, Krebnik memainkan betengnya ke E1. Untuk sedikit membuka ruang pergerakan bagi raja kawan mungkin bergeser ke peta F1 nanti. Dan di sini Kasparov mengajak bertukar menteri. Menteri pukul pion F4, dipukul oleh menteri putih, tantangan diterima kawan dan dipukul balik oleh pion G. Selanjutnya adalah pion E6. Dan ini adalah langkah yang cukup penting kawan bagi Krebnik. Pada posisi ini, tak ada pilihan lain bagi Hitam untuk menerima tantangan pion putih. Apabila pion ini didorong maju kawan, maka pion ini pun akan didorong maju dengan tempo skak. Dan pion ini nanti akan promosi dan disikat oleh beteng Hitam. Dan Hitam akan kalah satu perwira di permainan endgame seperti ini. Jadi tak ada pilihan terbaik bagi Hitam untuk menerima pion putih ini. Pion F pukul pion E6, dipukul balik menggunakan beteng dan persiapan discover check. Raja bergeser ke G7 menghindari discover check dan beteng putih mendapatkan pion di A6. Krebnik kembali unggul satu pion dan mempunyai pion bebas di sisi kiri papan. Permainan berlanjut, Hitam menggeser beteng naik ke F5 menyerang gajah. Gajah ke E4, beteng ke E5 kembali menyerang di backup oleh pion F3. Selanjutnya adalah beteng bergerak ke E7. Pion A4 lanjut Krebnik. Beteng A7 menawarkan pertukaran beteng kawan. Tantangan ditolak, Krebnik lebih memilih menggeser betengnya ke B6 menyerang gajah. Apabila kawan, jika tantangan beteng Hitam ini diterima, beteng pukul beteng skak akan dipukul balik oleh gajah Hitam skak. Dan dengan gajah yang saling berlawanan warna peta ini, kemungkinan permainan akan berakhir miss. Karena para pemain akan mempertahankan posisi pionnya agar tidak kena pukul. Oleh karena itulah pada posisi ini, karena sudah merasa unggul satu pion kawan,
Kremnik mencoba mempertahankan keunggulannya dengan menggeser beteng B6 mengancam gajah, gajah ke E5, dan sekarang beteng mundur ke B4 untuk melindungi pionnya. Dan Kasparov menggeser betengnya ke D7, raja ke G2, beteng D2 skak, raja ke H3, pion H5 untuk membatasi ruang gerak raja putih kawan, dan di sini Kremnik memainkan betengnya ke B5 mengancam gajah. Dilindungi oleh raja di F6, pion A5, beteng hitam A2, selanjutnya adalah beteng B6 skak, raja ke E7. Ini merupakan langkah blunder kawan dari Kasparov. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan putih pada posisi ini. Puzzle ini tidak terlalu sulit kawan dan juga tidak terlalu gampang. Tapi jika kalian jeli pastinya akan menemukan langkah kemenangan putih pada posisi ini. Apakah sudah ketemu langkah terbaik putih pada posisi ini? Apakah mendorong pion maju ke peta A6? Jika kalian menemukan langkah pion A6 ini kawan, langkah kalian juga cukup bagus, tapi bukan inilah langkah terbaik. Langkah terbaik putih adalah langkah gajah D5. Inilah yang membuat Garry Kasparov menyerah di langkah ke-40. Kenapa disebut langkah terbaik kawan? Karena posisi gajah ini sedang mengancam beteng, juga memberikan dukungan bagi betengnya untuk melakukan skak dan garduan terhadap gajah hitam di E5. Inilah yang membuat Garry Kasparov menyerah, dan apabila kita ilustrasikan kawan atau kita lanjutkan permainannya akan jadi seperti ini. Mungkin beteng akan pukul pion A5, selanjutnya beteng E6 skak, raja bergeser, dan beteng pukul gajah di E5. Dan selanjutnya pion pun yang ada di lajur H akan tewas oleh beteng. Jika dilanjutkan seperti ini, permainan pun masih unggul bagi putih dengan keunggulan satu pion bebasnya di sisi kanan papan. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini saat beteng melakukan skak dan Kasparov melakukan blunder raja ke peta E7 dibalas dengan langkah gajah D5, Kasparov pun menyerah di langkah ke-40. Itulah kawan permainan Vladimir Kremnik saat mengalahkan Garry Kasparov pada game kedua di kejuaraan dunia tahun 2000. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan referensi dalam permainan Grand Field Defense, khususnya variasi pertukaran, karena variasi pertukaran ini saya rasa variasi yang cukup simpel kawan dalam permainan Grand Field Defense. Tidak akan memberikan permainan yang cukup kompleks. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.